Oke, saya kali ini akan membicarakan tentang kekuatan imajinasi seorang aktor. Apa sih fungsi dari imajinasi bagi seorang aktor? Seperti kita ketahui adalah film itu adalah peristiwa yang divisualkan. Ini prinsip yang saya pegang sejak dulu adalah film adalah peristiwa yang divisualkan, bukan visual yang diisi peristiwa. Jadi ketika teman-teman misalnya ingin membuat sebuah film, maka yang harus dibuat dulu adalah peristiwanya, bukan membuat apa istilahnya visualnya. Ini prinsip saya, tapi mungkin bisa saja berbeda dengan filmmaker lain ataupun sutradara yang lain. Nah, oleh karena itu maka kemudian dibutuhkan satu ruang bagi siapapun yang terlibat di dalam film itu untuk membuat atau mengkreasikan sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Nah, proses dari sesuatu yang tidak ada menjadi ada inilah yang membutuhkan imajinasi. Bagaimana kita meng-create sesuatu. Dan salah satu yang ingin saya fokuskan kali ini adalah bagaimana pentingnya imajinasi bagi seorang aktor. Jadi, ketika seorang aktor ingin menapaki step yang pertama dalam dunia film atau keaktorannya, yang pertama misalnya menapaki dunia casting. Maka di dunia casting itu sendiri, pada saat kita casting itu dibutuhkan kekuatan imajinasi aktor. Kadang-kadang pada saat kita casting, itu eh, casting director atau caster biasanya meminta kita untuk melakukan sesuatu di dalam ruang casting. Dan kadang misalnya dialog gitu ya, kita diminta untuk membuat sebuah dialog sesuai dengan skrip yang sudah diserahkan, potongan skrip misalnya. Kadang-kadang mereka hanya memancing dialog lawan main itu dengan suara, tanpa kehadiran emosi, tanpa kehadiran orangnya gitu. Jadi kadang-kadang hanya dengan suara. Oleh karena itu imajinasi aktor dibutuhkan di sini, bagaimana kemudian dia bisa memvisualkan tokoh itu yang tidak ada kemudian menjadi ada. Nah, yang berikutnya adalah pada saat syuting. Jadi ketika misalnya teman-teman syuting gitu ya di sebuah film, entah itu film pendek atau film panjang, kadang-kadang kita dibutuhkan imajinasi yang sangat kuat ketika lawan main itu tidak ada. Film itu kadang close up dibuat, misalnya saya berdialog dengan seseorang nih, contoh dengan orang yang ada di depan saya. Saya mengimajinasikan seseorang yang ada di depan saya. Oke, saya kasih contoh ya. Kamu mau pergi kemana? Ah, oke, oke, silahkan. Kalau kamu mau pergi silahkan. Tapi aku tidak setuju dengan kepergianmu kali ini. Gak pernah setuju. Kenapa? Kenapa? Kamu tanya kenapa sama aku? Motivasimu pergi apa gitu. Nah, ini adalah satu contoh di mana kadang-kadang satu shot dalam film itu kita tidak ada lawan main di depan kita. Entah itu masalah jadwal atau masalah treatment dari direkturnya gitu ya. Itu nggak ada gitu. Sehingga kita perlu membangun ruang imajinasi itu, menghadirkan visual, menghadirkan suara bagi uh, untuk menggantikan lawan main kita. Nah, ini yang tidak mudah. Nah, terus bagaimana sih caranya membangkitkan imajinasi itu gitu. Sering-seringlah teman-teman, bukan berkhayal ya, berkhayal itu sesuatu yang beda. Seringlah teman-teman berkontemplasi, kemudian duduk dengan tenang, lalu teman-teman membayangkan sesuatu hadir di situ, entah itu sosok, entah itu sebuah suasana, misalnya menghadirkan suasana yang kemudian dirangsang dengan, misalnya kalau memang teman-teman orangnya auditori, teman-teman bisa merangsang pendengaran. Jadi mendengarkan lagu-lagu tertentu yang cocok moodnya dengan imajinasi yang akan teman-teman hadirkan. Ini cara latihannya ya. Kemudian silahkan konsentrasi, pejamkan mata, tapi jangan sampai justru terbawa pada musiknya. Tapi musik itu harus membawa kamu, kamu harus membawa musik itu pada sebuah ruang yang kamu inginkan atau imajinasi yang kamu inginkan. Nah, ini misalnya dengan musik. Atau misalnya dengan visual. Kalau memang kamu adalah orang visual, maka misalnya ada satu foto atau apa yang kamu rasa ini memang penting dan bisa untuk merangsang imajinasimu, coba gunakan foto itu
Dan kemudian dilepas, kemudian bayangkan foto itu hadir di depan kita. Itu foto yang sama seperti yang kita lihat tadi. Nah, itu nanti akan membantu teman-teman pada saat berlatih imajinasi. Nah, latihan imajinasi ini memang tidak mudah dan tidak langsung kemudian teman-teman akan bisa. Tapi percayalah bahwa setiap orang mempunyai bakatnya sendiri, mempunyai talentanya sendiri, dan saya pikir kita semua berhak untuk menggunakan talenta dari yang sudah diberikan Tuhan itu dengan sebaik-baiknya. Nah, sekali lagi ini adalah bagaimana pentingnya sebuah imajinasi bagi seorang aktor.